Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal fisika, khususnya tentang topik electric field guys. Jadi seperti biasa kalian boleh download soalnya ini di kolom di link di deskripsi di bawah. Dan soalnya ini sebetulnya saya belum dapat bentuk PDF-nya, dan ini adalah bentuk foto atau screenshot dari beberapa tahun sebelumnya guys ya. Dan ya mudah-mudahan kelihatan dan kita akan coba lihat dan bahas bersama-sama ya guys ya. Dari yang nomor pertama guys. Electric field strength can have the units. Nah, ini adalah pilihan ganda, guys. Jadi untuk yang nomor satu ini, untuk electric field, kamu bisa lihat ya dari penurunan rumusnya, force dibagi dengan Q test ya. Di sini unitnya adalah Newton per coulomb ya. Jadi jawabannya sudah betul bagian yang D. Nah, rumus untuk E itu selain ini kalian bisa review itu K kali Q source atau source charge-nya dibagikan dengan R square seperti ini, guys. Ya. Kita lanjut ke pembahasan untuk yang nomor 2-nya, guys. Nomor 2 ini kalian bisa lihat soalnya ada di bawah ya. Point charge of positive Q and negative Q are placed at X and Y respectively ya. X and Y-nya ini ada di gambar ya. Ini kalian bisa perhatikan. When another charge is placed at Z, the resultant force on the charge X is zero ya. Resultant force-nya akibat ditempatin satu muatan lagi nih jadi 0. Distance XY equals to distance YZ. Jadi ini sama distance-nya ya. Nggak dikasih tahu sih, tapi sama. Which of the following is the charge placed at Z? Anggap aja yang ini R, yang ini R berarti gitu ya. Kita akan coba guys. Berarti F ya, XZ akan sama dengan FXY. Seperti itu ya. Nah, FXZ ini adalah akibat dari K, QX kali QZ per R kuadrat. Sedangkan untuk yang ini adalah K kali QX QY per, hati-hati, ini 2R kuadrat. Kenapa? Karena ini dari, ini XY ya, seperti itu. Ya, XY itu yang, oh sorry, saya kebalik, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ya, untuk yang XZ itu sebenarnya ini yang 2R guys, ya. Maafkan, ini jadinya kebalik nih ya, sorry. Jadi yang XZ, ya ini X sama Z, itu yang ini 2R. Square. Sedangkan untuk yang ini adalah R square ya. Sorry, saya kebalik. Jadi intinya di sini QX-nya nanti boleh di cancel out. Nah, ini yang QZ ini dibagi 4R kuadrat, ini QY dibagikan R kuadrat. Sehingga nanti perbandingan QZ itu adalah 4QY seperti itu. Jadi answer-nya di sini adalah yang delta guys ya. Oke guys, jadi tadi saya ralat ya, ini kebalik tadi rumusnya ya. XZ itu dia adalah positif-positif. Kalau di sini jadi 4Q, berarti ini saling tolak-menolak dan tarik-menarik seperti itu ya. Oke, udah benar guys. Oke, kita akan melanjutkan pembahasannya di next slide, yaitu di nomor yang 3. Soal nomor 3 ini, two charged spheres of equal mass are suspended with insulating threads of equal length. After that, each mass is filled with charge of plus Q and the others plus 10Q. Which of the following shows the arrangement of this sphere when they are in equilibrium? Seperti itu. Nah, ini kan equal mass. Jadi kalau equal mass itu sebenarnya mass-nya nih sama. Jadi weight-nya itu sama. Ya. Jadi menurut saya untuk pertanyaan ini jawabannya itu yang betul adalah C. Jadi walaupun charge-nya itu berbeda, itu apa? Mass-nya ini tetap sama gitu ya, karena equal mass ya. Jadi jawaban ini adalah yang C. Tapi tolong diralat, misalkan kalau saya ada salah ya guys ya, atau mungkin dari gurunya bilang ini salah ya, boleh tolong diralat ya guys ya, karena ini saya jawab sepengetahuan saya juga guys ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jadi ini faktor mass yang paling pengaruh ya guys ya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya di nomor 4. Two conducting plates are 5 cm apart, bla bla bla. Which diagram correctly shows electric field? Electric field itu dari positif 10 ke 0. Jadi ini arahnya ke arah bawah seperti ini. Nah, kemudian jadi yang betul itu kalau nggak BD, tapi kita lihat ngitungnya nih. Nah, ini jaraknya 5 cm. Nah, E itu adalah V per D. Jadi ini adalah selisihnya 10 volt. Distance-nya tolong dijadikan meter. Jadi untuk mencari nilai E di sini jawabannya adalah 200 Newton per coulomb. Jadi jawaban yang betul adalah yang delta.
Seperti ini guys ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang nomor 5. Charge Q, negative Q, and Q kecil ya, are placed at the vertices of equilateral triangles. The total force exerted on the charge Q. Nah, jadi yang plus sama plus ini dia kan pasti akan ada ya ke arah atas ini. Sedangkan Q sama negatif Q itu nanti dia akan ada gaya tarik ke bawah. Nah, besarnya pasti sama karena ini jaraknya sama dan QQ-nya itu juga sama ya. Intinya berarti yang ditanya adalah total force on the charge is the total force. Ini kayaknya apa direction ya? Ini kayaknya ditanya malah directionnya ya. Kalau ditanya directionnya itu berarti tinggal cari resultannya dari dua ini. Berarti itu arahnya tuh ke arah kiri pasti. Jadi jawaban yang paling betul ya left jawabannya ya. Oke, jadi itu untuk yang nomor 5 ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. An electron gun use a potential difference to accelerate electrons from rest to a speed of 2 kali 10 pangkat. Ini 2 kali 10 pangkat 7 ya. Nih, sorry ya kalau ada yang nggak kelihatan. Ini maksudnya, ini 2 kali 10 pangkat 7 meter per second. Oke. Jadi untuk menjawab soal nomor 6, kita gunakan work done. Work done itu adalah change of kinetic energy. Ini berarti setengah, gimana tuh? Setengah mv kuadrat nanti ya. Setengah mv kuadrat nih. Work done di sini adalah Q dibagikan dengan beda potensialnya. Nah, kita lihat di sini. Ditanyakan adalah potensialnya kan. Potensial difference-nya itu tinggal setengah mv kuadrat dibagi. Nah, Q ini adalah charge dari elektron ya. Ini adalah Q elektron. Nah, tinggal kita coba hitung. Ini kan berarti mass-nya berapa tuh? Ya, ini kamu harus lihat ya, mass of electron 10 ya, ini dalam kilogram. Speed 2 kali 10 pangkat 7, ini jangan lupa di kuadrat. Kemudian ini 2 kali elektron charge-nya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Negatifnya yang nggak usah dimasukin lah buat hitungan ya. Jadi ini saya dapetin 1137,5 volt. Kamu boleh pilih jawaban yang 1140 ya, ini yang paling mendekati guys ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, soal yang nomor 7. What's the acceleration of an electron at a point in an electric field where the electric field strength is 2 kali 10 pangkat 4. Nah, berarti kita harus hitung F-nya terlebih dahulu. F ini adalah rumusnya E kali Q test. Q test di sini elektron ya. Jadi ini 2 kali 10 pangkat 4, Q test-nya itu elektron, which is 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga force yang kita dapatkan nilainya 3,2 kali 10 pangkat min 15 Newton. Acceleration yang dialami di si elektron itu sendiri berarti 3,2 kali 10 pangkat min 15 kita mesti bagi dengan mass of elektron ya. Kurang lebih kayak begini. Jadi nilai A nanti hasilnya adalah 3,5 kali 10 pangkat 15 meter per second square. Ada gak ya? Oh ada guys. Ini jawabannya ya. Jadi perhatikan ya, jawaban yang B itu salah tuh ya. Kita lanjut ke nomor 8. The force on a proton kali ini ya. Jadi electric field. Electric field ini rumusnya adalah F kali Q test. Kali ini test charge-nya adalah sebuah proton, muatan positif. Ya ini 4,8 kali 10 pangkat min 19. Ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jawabannya 3 Newton per Coulomb. Seperti itu. Oh, sorry. Silakan guys, kalau mau dicatat, boleh pause video ini guys. Dan sebentar lagi kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal nomor yang 9. Soal nomor 9 nggak muat tadi ya, saya pindahkan ke slide berikutnya. 2 points object reach each with charge Q are separated by a distance R and force between them is F. Nah sekarang both distance-nya ini bakal apa nih? Double ya, double. Jadi kamu untuk melakukan perbandingan kayak gini, kamu boleh tulis kayak gini guys. QQ per R kuadrat, sekarang F-nya ini double. Sorry, R-nya double. Ini F2 ya. Jadi distance-nya di double, Q-nya itu juga di double. Kayak begini. Ya, sehingga didapat persamaan yang atas tetap, yang bawah ini sebetulnya tetap ya 4K QQ per 4R kuadrat. Ini kan sebenarnya bisa di-cancel out. Jadi sebetulnya ini sama nih. So, jadi F2-nya akan sama dengan F. Jadi force, kita bisa bilang, atau new force, atau final force, still same ya.
nilainya sama dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Karena jaraknya kan dijauhin, dia ada faktor kuadrat, itu mengimbangi dengan charge-nya yang di double masing-masing, seperti itu. Oke guys, nah kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 10. Soal nomor 10 ini, em, ya ini juga kayaknya sama ya dengan yang nomor 9. Jadi kita diminta ya, jadi kan when a point of object charge Q, bla bla bla. Nah ini sekarang dia gini, ini K, ini ada Q, ini ada 2Q per R kuadrat, ya atau D kuadratnya ya. Anggaplah ini D ya, D kuadrat. Sekarang F2-nya ini distance-nya increase to 2D. Berarti kayak begini. K, ini adalah 2Q, 4Q, kayak gini. Nah, ini F sama dengan hasilnya, ya ini kamu boleh coret aja langsung ya. Ini berarti 2 per D kuadrat ya. Ini K, QQ-nya boleh langsung dicoret. Saya coret aja. Yang ini menjadi 84D kuadrat. Nanti resultnya ini juga sama ya. F2-nya sama dengan F. Jadi intinya new force is still the same. Seperti itu ya, sama. Oke guys, ini jawaban untuk yang nomor 10. Kita lanjut ke pembahasan nomor berikutnya di nomor 11. The electric field strength between two parallel plates is uniform ya. Which graph shows how the potential V varies with the distance D from the positive plates gitu ya. Jadi misalkan kalau ini ada yang positive plates, ini negative plates seperti itu, kan electric field-nya itu kan akan tetap konstan, di mana electric field-nya itu apa? Sorry, electric field itu V per D ya, betul ya. Jadi kita bisa tulis V itu E kali D. Maka kalau ininya konstan, berarti V atau voltage itu sangat dipengaruhi sama distance. Nah, kebetulan kan ini distance-nya kan dia minta dari yang positive plate seperti itu. Nah, kalau positive plate ini berarti kalau makin menjauh voltasenya makin turun. Makanya sering kan kalian lihat kalau di sini 10 volt, ini 0 volt. Jadi kalau makin dari ke sini ya, dia itu nanti makin decreasing voltnya seperti itu ya. Nah, kita lihat bahwa di sini jaraknya itu from positive plate ya. Jadi kita lihat ya, kalau makin jauh ini D-nya ya, atau misalkan ini D-nya, semakin jauh dari positive plate maka voltasenya harus semakin turun. Berarti ini sebenarnya dia berbandingnya terbalik guys ya. Jadi, wait, apa? Coba ya, saya cek dulu ke rumus sebelumnya ya. Tadi rumusnya apa nih? Itu V per D ya. Iya benar kok. Ya, rumus ini udah benar kok. Jadi ini kayaknya grafiknya malah yang benar itu yang B ya. Jadi kalau distance-nya makin besar ya, makin jauh kan dari positive plates, berarti voltasenya harusnya makin kecil. Jadi ya B atau D benar nih ya, karena grafiknya ini harusnya turun seperti itu ya. Jadi persamaan yang ini nih sebetulnya bukannya salah ya, tapi ini karena distance-nya ini dipatok ke positive plate gitu. Nah, jadi dia malah berbanding terbalik. Logikanya maksudnya gini, kalau distance-nya ini diukur dari positive plates, misalkan distance-nya ini 0 nih. Kalau 0 kan berarti V-nya masih 10 volt gitu loh. Tapi ketika kalau D-nya sekarang misalnya 5, ini V-nya nih 5 volt misalkan gitu. Kalau D-nya ntar di sini 10, nah ini kan voltasenya habis seperti itu. Jadi karena ini kita bisa lihat bahwa ini kayaknya saya sih lebih cenderung yang B ya, karena dia linear seperti itu. Ya. Jadi ini menurut saya jawabannya B. Kalau misalkan ada ralat dari kalian atau ada argumen yang lain, boleh langsung ditambahkan di kolom komentar guys ya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya di nomor 12. An electron gun use a potential difference to accelerate. Intinya ditanya potential difference-nya. Kita akan coba, berarti ini ya work done-nya itu rumusnya Q kali delta V, ini setengah MV kuadrat tadi ya, Q kali delta V. Potential difference ya itu berarti bahwa ini, hati-hati guys ya, ini MV kuadrat per ini 2E maksudnya gitu ya. Jadi jawabannya ini udah benar guys ya. Hati-hati, yang delta V ini delta voltage ya. Ini jawaban untuk yang nomor 12 guys ya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di nomor yang ke, sorry, ke, oke, kayaknya nomor 13 ini di skip ya guys ya. Oke, kita coba lihat dulu nih. Ini kayaknya soalnya ini nggak lengkap guys. Jadi
kayaknya saya nggak bisa ngerjain ya. Jadi kita skip aja dulu ya untuk nomor 13 biar cepat kontennya. Ke nomor 14, guys. Two large parallel conducting plates are separated by a distance d. Two plates parallel are given, bla bla bla. Kalian bisa baca aja soalnya. Nah, kan kita coba ya guys ya, mencari velocity-nya. Nah, velocity itu formulanya adalah work done. Ini adalah Q kali delta V, volt. Maksudnya ya, ini adalah setengah mv kuadrat. Q kali delta V. Nah, di sini berlaku bahwa electric field itu kan V kali D, sehingga voltage itu E kali D. Hati-hati guys ya, yang ini tuh maksudnya volt loh ya. Jadi, kita bisa tulis ya, kalau yang V di sini tuh malah apa velocity gitu ya. Ini 2Q delta volt, ya saya tulis gini aja, per M. Sehingga nanti hasilnya 2E. Nah, volt ini adalah E kali D. Hati-hati ya, M. Sehingga untuk mencari nilai V-nya itu tinggal diakar. 2, E kecil mewakili muatan elektron, E besar mewakili electric field. Nah, kayak begini. Hati-hati ya, E kecil, E besarnya beda nih. Ya, begini. Atau 2Q, itu juga boleh ya. Jadi jawabannya ini adalah yang delta untuk nomor 14. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di nomor 15. An electron traveling horizontally enters a uniform electric field, guys ya. Ini di soal yang di bawah ini. Terus diagramnya kalian bisa lihat elektronnya ini ditembak ke kanan, terus ada electric field. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Which of the following statement is incorrect? Nah, ini incorrect loh ya. Kita coba lihat dulu nih, guys. Coba ya. The electron accelerates while in the field. Ini kayaknya correct deh ya, harusnya ya. Karena kan waktu masuk electric field pasti kan makin lama dipercepat karena ada force-nya. Terus, mana nih? Yang C, the speed of electron increase. Ya betul. Kalau A betul, C pasti betul. Bagaimana dengan yang D? The electric force on the electron acts downward. Seperti itu. Nah, ini perlu diketahui bahwa ini kan electric field itu dari positif menuju negatif. Maksudnya apa sih? Jadi ketika ada plate gitu ya, yang atas positif, yang bawah negatif, kalau kamu taruh test charge ini positif, misalkan positif charge, dia tuh automatically sebenarnya dia ke bawah gitu ya. Tapi kalau elektron, ya, elektron ini dia harusnya arahnya tuh akan kebalikan gitu. Ya, jadi A dan C itu betul electric force. Jadi ini juga harusnya parabolik, ini benar ya. Dia either gerakannya itu apa maksudnya? Karena ini kan vektor kecepatannya ini kan ke kanan gitu. Ketika ada gaya yang tegak lurus, dia pasti bentuknya akan parabolik. Jadi nanti dia bentuknya akan seperti ini gitu. Ya. Dan yang paling salah ya ini kan intinya kan incorrect. Berarti the electron force ini X downward. Ini yang betul jawabannya ya. Karena harusnya upward seperti itu. Ya, sekali lagi ya konsepnya kalau misalkan kamu ada plate satu positif, satu diisi voltage negatif, kalau kamu taruh test charge-nya ini positif, proton, automatically dia akan ke arah sini guys, dari positif menuju negatif, dia akan ngikutin. Kalau elektron dia malah kebalikannya gitu. Elektron dia malah akan begini guys. Ya, jadi untuk nomor 15 jawabannya adalah yang delta seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya di soal esai di nomor 16. Jadi, kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, untuk yang nomor 16 ini, saya ambil jawabannya ada dari internet. Jadi, express the unit of, ini apa, epsilon 0 ya, in the base units. Jadi, kamu boleh pakai persamaan, dan didapat, misalkan ya, kalau F itu kan, sudah pasti unitsnya kan ini ya, kilogram meter per second square. Ya, ini Newton maksudnya, Newton itu dipecah. Kalau Q itu adalah A kali S, ya ini kan ke kolom, ya ampere kali second seperti itu. Nah epsilon ini ya kamu tinggal ubah-ubah aja, ini tinggal dikalikan silang, maksudnya kayak begini guys. Epsilon 0 itu kan berarti Q Q per 4 pi F kalikan R kuadrat. Ya, tinggal dimasukin aja QQ tadi yang ini nih AS-nya ada 2 berarti ya. 4pi diabaikan aja. Nah, ini kilogram meter second pangkat min 2, R-nya itu adalah meter square, seperti itu. Ya, jadi nanti tinggal diubah-ubah, nanti dapat hasilnya adalah demikian nih ya. Harusnya kalian bisa. Nah,
Bagaimana dengan yang bagian B? Nah, bagian B ini ada contoh calculation-nya. Ini yang ditanya adalah calculate the tensions and the angle. Ya, seperti di konten saya sebelumnya, kamu harus bisa menggambar yang namanya free body diagram. Ini ada yang namanya weight, ini ada yang namanya tension, yang ini namanya tension cos theta, yang ini adalah nanti tension sin theta. Ini ada F ya, seperti itu. Nah, di sini kamu tinggal merubah guys. Jadi intinya T sin theta kan sama dengan si F, sedangkan T cos theta sama dengan W. Kamu bagi, sehingga dapat nilai tan theta-nya itu ntar F dibagi W, seperti itu. Nah, di sini force-nya udah tahu belum ya? Kayaknya udah tahu belum ya? Force-nya belum tahu ya. Kalau weight-nya kan udah dikasih tahu ya, intinya tantu ya, Fe per mg ya, dari yang ini ya. Ini penurunan ini sama sampai di sini nih. Ya, tinggal kamu cari mg, harusnya kamu bisa kan, ada mass-nya kan. Nah, ini mass-nya udah ada, kalikan g-nya, kemudian fe-nya ini kamu harus hitung terlebih dahulu pakai k q per r kuadrat di sini ya. Jadi kamu hitung dulu, nanti dapat hasilnya adalah demikian. Nanti tinggal substitute, dapat tetanya 41 dan substitute lagi ke salah satu persamaan, didapat nilai tensionnya adalah 0,034 guys ya. Jadi konten kali ini, soal ini sudah pernah sering banget saya bahas di part sebelumnya, jadi saya nggak akan terlalu bahas lebih detail, biar cepat, dan kita akan masuk ke nomor berikutnya di nomor 17. A teacher used an electron beam tube to demonstrate the behavior of electron in electric field, guys ya. The diagram shows the path of an electron in uniform electric field between two parallel conducting plate. Jadi ada elektron nih, elektronnya itu dari sebelah kiri guys. Ini E, dia ditembakin ya ke kanan. And somehow dia terjadi curve paths of electrons. Ini electric field-nya tapi nggak tahu arahnya kemana. Tapi dia melengkung ke atas elektronnya. Oke, the conducting, intinya ada beda potensial 160 volt. Nah, oke, kita lihat. Calculate the force on the electrons due to. Nah, untuk mencari force, yaitu kamu tinggal menggunakan formula ini, guys. Ya. Jadi, E itu kan V kali D. Nah, untuk mencari untuk mencari F, itu tinggal E kalikan Q, seperti itu. Ya, ini kan Q-nya Q test, which is si elektron. Nah, tinggal didapat, nanti dihitung aja. Hasilnya adalah 5,12 kali 10 pangkat min 16 newtons. Ini jawaban untuk yang A, guys ya. Saya kasih notes. Untuk yang B, explain why the path of the electron is curved between the plates, bla bla bla. Nah, and straight. Oh, and straight when it has left. Iya, jadi yang kenapa nih, sections yang saya beri warna merah, kenapa curve? Kenapa pada part sebelum masuknya itu lurus, pas keluar itu lurus? Karena pada saat electric field ini ada gaya yang membuat dia kayak jadi circular motion gitu loh, jadi kayak parabolik gitu ya. Karena kalau saya tampilkan jawabannya di sini, ya, between the plates there are the acceleration force, which is vertical upwards tuh ya, ini force-nya ke arah atas. Jadi menghasilkan constant horizontal velocity, ya, ini awalnya kan. Outside the plate there is no electric field force, jadi nggak ada gayanya lagi gitu ya. Karena gaya force-nya ini hanya ada waktu di electric field itu sendiri ya. Jadi yang lain itu pasti lurus karena nggak ada gayanya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya ke pembahasan bagian yang C-nya guys. Di bagian C ini, in order to be able just leave the place as shown, the electron must enter the electric field with the speed of ini guys. Ini ada speednya datanya ya. Calculate the potential difference required to accelerate an electron from rest to this speed. Ya, ini kamu tinggal menggunakan perbandingan apa nih? Potential difference kan, berarti nanti dikaitkan aja dengan rumus ini dan rumus si EK-nya. Ya, itu kamu samain work done-nya itu sama dengan energi kinetiknya. Nanti didapat nilainya di sini, potential difference-nya itu adalah 410 volt, guys ya. Jadi demikian pembahasan untuk yang nomor 17, guys. So far, jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung tanya di WA atau di kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke soal terakhir di konten kita kali ini, yaitu soal nomor 18. Two point charge Q1, Q2 are placed 20 cm. Di tengah-tengah ini ada titik P, seperti itu ya, 8,1 dari Q1. What is the electric field strength at point P? Nah, berarti untuk mencari electric field di point P, kita harus lihat, guys. Ini ada yang ini, oke, cari dulu distance-nya ya. Ini adalah 11,9 cm. Kemudian electric field
itu pasti ada yang plus, ada yang minus, guys. Ya, karena kan di titik P, electric field itu, ingat guys, kalau positif, dia akan keluar begini. Jadi titiknya itu ngikutin, ya. Kalau negatif, dia akan menerima. Jadi seperti ini. Oke, ini besaran vektor, ya, perhatikan ya. Nah, ini positif-positif, berarti ini ada yang istilahnya tuh ke bawah. Jadi saya gambarin deh ya, pakai warna apa nih? Hijau deh ya, ini hijau ke bawah. Ini kita anggap aja ini E1. Sedangkan yang warna biru ke atas, E2. Nanti tinggal diselisihin aja gitu. Nah, E total itu anggap aja ya min E1 tambah E2 kayak gitu kan. Berarti E total, ini kan, oh, sorry. Rumus untuk E total itu adalah negatif K Q1 per R1 kuadrat tambah K Q2 per R2 kuadrat. Nah, kita tinggal hitung aja nih. Ini apa yang bisa dikeluarin sih? Oh, nggak ada ya, cuma K-nya doang ya, bro. Jadi 9 kali 10 pangkat 9-nya doang nih. Min, nah Q1. Oh, maaf. Pentapnya mulai error. Q1 3 kali 10 pangkat min 6. Kalau Q2-nya 6,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk distance satunya itu yang ini 8,1. Tapi ini jadi meter, guys. Jangan lupa. Sorry, 0,081 ya. Jangan lupa di kuadrat. Untuk yang ini 0,119 di kuadrat. Nah, ini kalau kamu coba hitung, ini saya dapetin, ini kan 10 pangkat minimnya boleh dikeluarin ya. Ini jadi 9.000. Maksudnya begini, ini 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, kayak gitu loh. Ya. Jadi biar gampang gitu loh ngitungnya. 0,081 square tambah 6,5 per 0,119 square. Nah, punya hitung, saya dapetin nilainya E-nya itu positif. Ternyata 1,59 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Ini artinya dia upward, ke arah atas. Seperti itu. Jadi ini jawaban untuk yang bagian 18A. Nah, kita akan lanjut ke bagian 18B. B itu yang ditanya adalah a charge of 4,5 is placed at point P. Nah, state the magnitude of force acting on the charge. Berarti ini adalah, jadi gini, di titik P itu sekarang diletakin sebuah charge yang nilainya 4,5. Berarti akan ada gaya saling tolak-menolak. Kita akan lihat di part berikutnya nih. Ya, jadi di titik ini nih ada 4,5 nih diletakin. Ya, ini pun positif, di atas positif. Nah, ini akan terjadi tolak-menolak. Ya, jadi antara yang F2 sama F1 nanti saling menghilangkan. Nah, rumusnya itu tinggal K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Kalian tinggal lihat dan hitung. Ini saya dapetin nilai resultannya itu 0,07 arahnya upward ke atas, guys ya. Nah, bagaimana untuk dengan yang C? Yang C itu ditanya apa sih? Sekarang move yang 4,5 ini move from point P to half point between Q1 dan Q2. Nah, half point itu kan kamu harus cari terlebih dahulu half point-nya itu berapa. Ya. Jadi half point itu kan adanya di tengah-tengah sini nih. Jadi bawah 10 cm ke atas ini juga 10 cm kayak gitu. Nah, caranya gimana? Kita coba bisa menghitung langsung ininya, voltage initial sama finalnya, nanti kita harus selisihin. Nah, ingat guys, mencari rumus voltage ya, caranya itu K, Q per R aja guys, ya nggak pakai kuadrat. Ini K-nya kebetulan lagi-lagi saya keluarin, ya. Q-nya masing-masing, ini nggak ada yang, ya kebetulan semuanya positif sih ya, jadi aman. Jadi jaraknya juga ada. Nah, hati-hati guys, ini adalah jarak, ini kan jarak awalnya nih ya, dan yang ini adalah jarak akhirnya, karena dia pindah ke tengah-tengah, yaitu 0,1 dari atas dan 0,1 dari bawah, seperti itu. Dan didapat di sini nilai work done-nya itu sebenarnya delta V, ini kamu harus kurangin, dikalikan dengan si muatan itu sendiri, yaitu hasilnya adalah 0,135 joules, guys. Oke, guys, jadi demikian pembahasan konten kali ini tentang electric charge, guys ya. Jadi so far, jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung tanya di WA atau di kolom komentar. Mohon maaf, misalkan saya ada kekeliruan, jadi kalian boleh tolong diralat karena saya open sekali biar kita semua juga sama-sama belajar, guys ya. Kita akan ketemu di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye dan good luck buat kalian.